Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Baru kali ini tahu ada laut yang disertifikat. Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Era reformasi Ini Indonesia guys, menjadi kakak semua negara ASEAN. Banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. ya itu dulu. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia, terutama di industri semikonduktor. Buat sahabat SB30 yang nggak tahu semikonduktor, itu semacam otak elektronik yang ngatur semua perangkat elektronik kita. Dan sekarang semikonduktor bukan cuma urusan teknis doang, tapi udah jadi isu geopolitik yang kompleks. Negara yang bisa memproduksi semikonduktor ini akan menjadi negara yang punya daya saing ke depannya. Ingat ya, ini adalah otak. Jadi dari komputer, mobil, smart home, kulkas, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan chip ini. Kalau tidak ada chip ini, peralatan kita ini tidak bisa berjalan. Makanya kalau ada masalah supply chip ini langsung jadi masalah global. Karena itulah negara yang bisa memproduksi chip ini menjadi negara maju di masa depan. Iya, akan menjadi negara maju di masa depan. Dan produksinya itu di Malaysia guys, chip ini guys. Bahkan China pun kalah saing dengan Malaysia. China, negara yang luar biasa, teknologinya sangat maju, kalah sama Malaysia guys. Apalagi Indonesia, nggak usah dibandingin deh. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia? Seringkali kita membandingkan kemajuan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Indonesia. Meski kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Malaysia tampak lebih maju dibandingkan Indonesia. Mari kita bahas lebih mendalam. 1. Kebijakan pemerintah yang stabil. Salah satu alasan utama adalah kebijakan pemerintah yang lebih stabil dan terarah. Setelah kemerdekaan, Malaysia berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat melalui kebijakan industrial dan juga investasi asing. Petronas Twin Towers berdiri megah seperti lambang keberhasilan sektor energi dan juga industri di Malaysia. Lihatlah kawasan bisnis ini. Malaysia mengarahkan fokusnya pada sektor-sektor yang berpotensi. Dan hasilnya kini dapat kita saksikan bersama. 2. Infrastruktur yang terencana. Malaysia juga unggul dalam pengelolaan infrastrukturnya. Dengan program jangka panjang seperti Vision 2020, Malaysia berhasil membangun jalan tol, transportasi publik, hingga bandara yang modern. 3. Fokus pada pendidikan dan juga teknologi. Dalam bidang pendidikan, Malaysia berinvestasi besar-besaran untuk membangun universitas berkualitas. Universiti Malaya dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia kini menjadi pusat inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan investasi seperti ini, Malaysia tidak hanya membangun saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan mendatang. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Malaysia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik, terutama di sektor minyak, kelapa sawit, dan juga gas alam. Tidak seperti Indonesia yang kerap menghadapi masalah tata kelola. Malaysia berhasil memaksimalkan ekspor untuk pembangunan ekonomi. Efisiensi seperti inilah yang membuat mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal. 5. Populasi yang lebih kecil. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, Malaysia lebih mudah mengelola kebutuhan warganya. Urbanisasi dan perkembangan di sana lebih terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Namun, ini bukan semata soal jumlah.
melainkan bagaimana suatu negara mampu mengelola sumber dayanya, baik manusia ataupun alamnya. Tentu saja setiap negara memiliki tantangan dan kelebihannya masing-masing. Meski Malaysia lebih maju di beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyusul bahkan melampauinya, asalkan yang mengelolanya benar-benar jujur, tidak korupsi. Gue setuju sih, gue setuju. Jadi Indonesia tuh berpotensi banget menjadi negara kaya. Cuman ya harus pengelolanya atau pemerintahnya yang mengelola semuanya itu ya harus orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik gitu. Agar semuanya dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya, kalau itu mau maju sih, kalau enggak ya terusin aja sistem yang sekarang yang kayaknya waduh sampai 45 pun mungkin nggak akan emas tuh, mungkin rasanya cemas tuh. Cemas sih ya ada kok. Tapi ya kita hanya bisa berdoa guys, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan sih emas beneran gitu. Terlahirlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar mau memajukan Indonesia gitu, karena Indonesia tuh potensinya sangat besar gitu. Ya jangan bicara populasi deh, kadang kan gini, orang-orang kita tuh selalu ketika ada perbandingan antara Malaysia dengan Indonesia, Malaysia kan negara kecil, kita negara besar. Bukan seperti itu Ferguson. Iya, kami tahu Malaysia negara kecil dan Indonesia negara besar. Kalau dibandingin ya memang dari populasi aja kita terlalu besar kayaknya kan. Tapi kalau kita hanya merendahkan diri seperti itu, maka selamanya kita akan rendah gitu kan. Ya kita itu punya sumber daya alam sangat besar, bahkan melebihi dari Malaysia loh. Lebih dari Malaysia. Seharusnya kita bisa sama seperti Malaysia gitu, kalau mau mencontoh Malaysia dan sistemnya. Walaupun ya nggak mencontoh semuanya lah, kalau kalian alergi gitu ya. Kalau aku sih nggak mencontoh negara yang sudah mapan, sudah ya mau menuju sejahtera, ya itu lebih baik kita daripada berangan-angan menuju negara maju tapi pada akhirnya tak kesampaian juga. Untuk apa? Kan nggak ada gunanya. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ya, ini dia guys. Menteri ATR Baru kali ini tahu ada laut yang disertifikat. Padahal pemberian hak atas tanah di ruang laut itu melanggar prinsip hukum. Kenapa sertifikat HGB tetap bisa diterbitkan? Padahal ngurus sertifikat hak guna bangunan, prosesnya bisa dilihat persyaratannya. Siapa nih petugas yang ngukur di lautan? Yang nyatet sampai ngeluarin peta bidang itu siapa? Nggak habis pikir asli. Kalau memang ada dan terbukti cacat hukum, harusnya langsung dibatalkan Pak Menteri. Batalin Pak, ilegal berarti status HGB-nya. Jangan hanya dibatalin dong. Masa laut dibuat surat tanah, dibuat apa ya kalau di sini ya? Ya seperti sijil untuk pembangunan rumah atau pembangunan apapun lah gitu. Masa iya laut begituin? Jangan hanya dibatalin, tapi juga cari siapa dalang pembuatan itu semua. Bukan hanya orang yang mau buat, tetapi yang membuat itu siapa. Yang pastinya yang membuat dan yang mau buat itu harus kena sanksi, karena mereka pasti ada yang main mata di sana atau main uang. Bener gak sih? Masa iya laut mau dijual? Gimana sih Indonesia ini? Aduh, teruk, pokoknya teruk. Gimana, laut Malaysia ada yang dijual nggak? Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Di Indonesia, Ini dia guys. saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah. Bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir.
Tapi kita, mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Iya, perkawinan beda agama atau lain agama itu sangat fenomenal di Indonesia. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada atau masih menjadi perdebatan antara ya sesama muslim juga beda agama, karena bagi mereka yang tidak mau atau tidak setuju dengan menikah beda agama itu sepertinya dianggap anti Pancasila, anti toleransi. Padahal Islam itu sangat toleransi dengan agama siapapun, agama apapun. Bahkan Rasulullah sendiri tidak memperbolehkan kita mencaci orang di luar muslim, bahkan menjahati orang di luar muslim. Bahkan kalau bisa kita, kalau mampu kita suruh kasih makan tuh orang non muslim. Itu Rasulullah yang katakan. Itu Islam. Kurang toleransi apa coba? Suruh makan, kalau perlu disuapin. Itulah Islam. Siapa yang bilang Islam itu anti toleransi? Tidak. Perlu perbaikan sebenarnya, guys. Terutamanya di sekolah-sekolah kita. Untuk ya sekolah-sekolah kita itu kalau dari pelajaran agama, dari kurikulum agama itu rasanya kurang. Ini sekolah SD ya, yang gue bicarain sekolah SD, sekolah dasar gitu. Itu kurang dari pengetahuan agama. Jadi semestinya negara harus hadir di sini untuk memberikan kurikulum agama di dalamnya agar anak-anak bangsa kita itu mempunyai iman yang kuat dan tahu apa itu agama, apa itu dasar agama, dan agama itu seperti apa, tahu gitu. Kadang gue malu, guys, kalau ya melihat anak-anak bangsa kita itu yang tak tahu apa itu agama dan agama itu seperti apa. Itu banyak tuh. Itulah kenapa orang-orang tua di sana itu ya sebagian ada yang memilih pesantren, karena di sekolah umum, di sekolah awam, di sekolah dasar di sana yang milik negara itu minim sekali. Minim banget pengetahuan tentang agama. Yang diajarkan pengetahuan tentang agama itu minim, bahkan dasar banget gitu. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ada perbaikan semuanya di Indonesia. Gua hanya bisa berdoa dan bersuara. Mudah-mudahan itu semua yang terjadi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.